Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur ISK. Gimana nih kabarnya? Semoga pada baik-baik saja ya. Nah, masih semangat pagi apa? Enggak sih? Kalau saya sih masih semangat ya, soalnya mau ngobrol-ngobrol atau sharing bersama Kak Ervita Rosa Agustina. Nah, gimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Halo Hani, gimana kabarnya? Baik juga. Sip, bagus. Nah, Mbak Ervita ini adalah seorang freelancer ilustrator ya, Mbak? Ya, Atau desain biasanya ya grafis. desain grafis. Sebenarnya Kak Ervita ini juga teman SMK saya, Satu Mbak, satu SMK kelas. ya. Iya. Mbak Vita atau Kak Ervita ya, Mbak, ngomongnya. Boleh Mbak Vita Mbak. aja ya, Mbak Vita Ya, ya, kayak yang dulu ya, Mbak. yoi. Nah, Mbak Vita ini juga multi talent orangnya. Kalau dia bisa desain pasti bisa gambar. Enggak, Mbak? Amin. Bisa Iya, dong, ya. pasti kerjanya kan pasti desain ya. Jadi bisa gambar. Mbak Vita juga pintar nyanyi loh, sama main gitar ya, Mbak, main musik juga. Iya kan, Mbak? Malu deh. Nah, ngomongin soal musik nih, Mbak. 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 Maaf. Iya, nggak apa-apa. Nah, dulu kan kayaknya di SMK pernah ngedabing project di studio ya, Mbak. Nah, itu Iya. ceritain, Mbak, project apa itu, Mbak? Oh, itu project tentang edukasi peraturan lalu lintas, yaitu saya menjadi seorang Elo anak kecil yang bersuara apa ya? Bersuara laki-laki. Iya, bersuara laki-laki tentunya. Kan Elo ya. Perjalanan Elo dan Ola gitu. Itu ditayangin di mana, Mbak? Di YouTube ada 5 episode. Jadi kalian bisa nonton di YouTube-nya. Di SMK YouTube-nya. Rus? Yes. Oh, apa YouTube-nya, Mbak? SMK Rus doang, Mbak. Oh, kamu ketika jadi perjalanan Ola dan Elo gitu. Wah, makasih ya, Mbak. Iya. Keren, Mbak, keren. Nah, ngomongin soal SMK nih, Mbak. Kan Mbaknya kan jurusan di kafe. Kenapa kok nggak ngambil, kepikiran nggak sih, Mbak, ngambil kuliah lagi jurusan di kafe lagi, apa seni rupa gitu, Mbak? Untuk saat ini sih aku belum kepikiran ya, belum niat untuk kuliah lagi. Tapi kalau misalkan untuk belajar tentang seni atau desain itu bisa sih belajar mandiri gitu secara personal kalau kalian mau belajar gitu. Jadi aku belajar desain juga itu apa ya namanya? Ngulik sendiri gitu. Meskipun aku juga sekolah desain ya tadinya ya, jurusan desain juga, tapi aku pengen upgrade skill aku lebih jauh lagi, jadi aku belajar desain lebih gitu dari orang-orang terdekat juga dan pengalaman orang-orang yang udah pengalaman lah di bidangnya gitu. Berarti ndak kepikiran untuk kuliah lagi ya, Mbak? Cuma fokus sekarang aja Ya kerja sekarang itu aku freelancer. fokus kerja aja sih gitu. Kerja di perusahaan. Aku kerja di salah satu perusahaan juga sebagai desainer grafis, ya membuat ilustrasi seperti itu. Gitu. Nah, pernah kepikiran nggak sih, Mbak, sampai ke ranah desainer grafis ini, Mbak, seorang ilustrator gitu, Mbak? Ya karena aku ya pernah. Karena aku emang tujuannya adalah ingin menuangkan ide-ide aku di dalam ilustrasi tersebut gitu. Nah, Jadi makanya aku ngambil desain ilustrasi. Maksudnya aku mendalami ranah ilustrasi ini, desain ilustrasi itu. Aku pengen menuangkan ide-ide aku dan pengen berbagi gitu loh dari lewat karya ilustrasi gitu. berbaginya lewat YouTube atau IG? Ada nggak, Mbak? Ada salah satu karya ya, ada di Instagram juga, platform lainnya juga. Kasih tahu dong, Mbak, Instagramnya. Waduh, Instagram Biar desainnya pada ya. nonton ya. Oh, aku ada jasa ya. Aku buka jasa ilustrasi di Tuku Desain @tukudesain. Itu Instagramnya. Aku buka jasa desain. Bisa dicari nanti. Untuk beberapa karya aku juga aku banyak loh. Ada di Dribbble, di Behance. Dan aku juga jual jasa desain, nanti ya kita bahas tentang cara jualannya juga. Iya. Nah, kan tadi saya tanya pernah kepikiran nggak sih sampai ke ranah desain? Kan
Mbaknya kan ngambil SMK jurusan desain Desain, juga kan, iya. Mbak. Nah, itu tuh jurusannya ngambil pemikiran sendiri apa disuruh orang tua atau Hmm. emang apa pengen masuk aja gitu, Mbak? Itu aku keinginan sendiri untuk masuk ke jurusan DKV ini ya. Itu keinginan aku sendiri. Dan aku tahu potensi aku ada di jurusan DKV. Makanya aku mendalami jurusan DKV ini gitu. Hmm. Ya aku suka gambar. Dan juga DKV kan banyak ya, nggak cuma gambar aja. Iya, ada Ada desain, ada fotografi, fotografi, ada videografi, videografi, konsep juga, illustration. ilustrasi, banyak. Jadi pengen tahulah tentang DKV gitu. Berarti emang kepikiran ke ke desain grafis itu ya, Mbak? Iya. Hmm, apa yang membuat Mbak Vita ini termotivasi menjadi seorang ilustrator? Apakah ada sosok? Apakah ada sosok Hmm. yang menginspirasi gitu? Oh ada lah pastinya ya. Ya, Ada siapa, itu Mbak? dari kakak kelas tadinya tuh. Kakak kelas aku itu dia tuh buka jasa desain juga. Dan dia tuh ada salah satu project yang kewalahan gitu untuk membuat ilustrasinya. Jadi dia ngerekrut orang dan aku sempet join juga itu membuat ilustrasi itu gitu. Jadi makanya aku termotivasi banget dan gimana ya kok bisa gitu ilustrasi kayak kayak apa namanya ilustrasi gini kok bisa dijual gitu. Gampang juga kan buatnya juga kan. Kita juga udah ada pengalaman juga kan buat desain-desain gitu. Awalnya itu project apa, Mbak? Project untuk salah satu jobnya dia, job kakak kelasku ini gitu. Iya, awalnya Un- itu projectnya kayak gimana gitu loh, Mbak? Oh kayak contohnya ya, Iya. contoh desain-desainnya itu kayak flat ilustrasi, terus pokoknya desain-desain yang kekinian gitu loh. Kamu juga tahu dong pastinya dong. Tapi kan udah nggak didesain lagi Oh iya. sekarang. Berarti Mbaknya itu pakai software apa? Kalau boleh Aku tahu. untuk desain ya, biasanya tuh aku pakai Adobe Illustrator. Biasanya mayoritas desainer grafis juga pakai itu gitu. Kok nggak pakai Corel? Kalau Corel itu tergantung kenyamanan kita pakai aplikasi Oh, apa. Tergantung dan kreativitas kita masing-masing sih. Kalau aku nyamannya pakai Adobe Illustrator, kalau boleh kalau mau pakai Corel Draw juga bisa. Corel Draw terus Affinity Designer, ada Inkscape, banyak lagi InDesign juga. InDesign. Nah, pas SMK dulu kan diajarin cuma Mbak Corel tok ya, Mbak. Iya, Corel doang ya. Pas AI ku kowe nganu dhewe tah, belajar dhewe tah. Oh, gak ngono lho, Mbak. Belajar dhewe tah, Mm-mm. niru teko YouTube apa diajari kakak kelas. Tentunya aku belajar sendiri ya tadinya ya. Cuman aku kan pengen tahu lebih tentang Adobe Illustrator ini apa sih gitu ya. Jadi aku lihat lihat apa namanya cara kerja kakak kelas juga gimana cara pakai Adobe Illustrator. Kita ngulik sendiri gitu. Kita cari tahu sendiri. Soalnya biyen aku kan pas nganu Adobe Illustrator kan Iya. diwarai kakak kelas Oh itu. iya. Makanya aku seneng gawe Adobe Illustrator. Tuh. Nggak pakai Corel. Ya senyamannya aja sih ya pakai Iya. aplikasi desain tuh. Nah, sebelum ngedesain nih, Mbak, itu kamu nge-sketch dulu nggak sih? Iya, harus pakai sketch dulu dong biar rapi dong hasil akhirnya ya kan. Oh, sketchnya itu manual apa di digital? Aku sketchnya manual di kertas dan nanti baru difoto habis itu kita tracing di software desain itu Di gitu. desain apa? Photoshop? Adobe Illustrator. Oh, kalau gambar-gambar nggak di Photoshop? Kalau di Photoshop itu untuk digital drawing ya, untuk gambar langsung gitu. Oh, berarti Kalau aku kan bagian vektor ya. Heeh. Ya, jadi Oh, aku tak lebih sering kirain pakai kan Adobe Illustrator. nge-sketchnya itu kan di Oh, Photoshop. enggak, aku di Oh, kertas. ya kan? Kamunya kan Bisa. punya pentap itu loh, Mbak. Oh Kan iya, aku bisa pernah, pakai pentap. ya pernah Mm-mm. lihat story-nya Mbak itu. Wah, kok keren pakai pentap Iya. gitu. Disaranin banget sih pakai pentap sih, karena Iya. lebih memudahkan untuk gambar ya. Gitu. Gimana caranya agar tahu kalau style ini tuh milik saya gitu? Untuk tahu adalah kita bisa lihat dari karya warna kita ya, pertama. Dari color palette, ya kan? Warnanya tegas atau warnanya soft itu kita bisa tahu sendiri. Kalau Tuh. style menurut Mbak Vita itu stylenya gimana? Style aku sih, stylenya kartun ya.
Style Warnanya kartun. juga Kayak style anak-anak gitu. iya, warnanya juga soft, kadang bisa juga tegas gitu. Tergantung Nah, boleh gayanya. diceritain nggak sih, Mbak, awal mulanya jadi freelancer? Kan kayak perjalanannya. Mm-mm. Perjalanannya itu pertama kali membuat di platform apa, Mbak, itu, Mbak? Oh, Yang Fiverr ya untuk Fiverr. menjual desainnya ya. Iya. Ceritain dong, Mbak, sedikit. Oh, aku mau cerita tentang caranya nih apa gimana nih? Ya, awal mulanya. Awal mulanya pakai Fiverr. Iya, Aku pakai Fiverr itu awal mulanya, dikasih tahu apa? Oh, yang itu kakak kelas itu ya? iya karena itu jadi aku terjun ke dunia freelance lewat platform marketplace di Fiverr gitu. Sorry berlibet ya ngomongnya. Enggak apa-apa. Itu Fiverr itu adalah aku pakai buat jualan desain gitu. Hmm, Karena kan target marketnya kan udah ada gitu. Calon kliennya juga udah ada. Jadi lebih memudahkan kita lah untuk berjualan gitu. pertama kali pakai Fiverr itu bingung nggak sih, Mbak? Kayak aku pernah buka Fiverr bingung masuknya. Terus mungkin aku emang ya nggak bisa bahasa Inggris ya, Mbak. Enggak bisa kok, bisa. Yang nggak bisa bahasa Inggris kan ada tuh namanya Google Translate ya. Iya, Jadi kita iya. pakai Google Translate aja gitu. Masih bingung. Ntar ya, Mbak, carinya. Oh, boleh. Nah, itu awalnya tuh kan ada job masuk kan, Mbak. Iya. Itu pertama kali bikin apa? Pertama kali untuk menarik calon klien untuk membeli desain kita ya. Iya. Kita harus membuat portfolio yang menarik atau tampilan gigs yang menarik gitu. Oh, ada berapa, Mbak? Untuk penjualannya adalah terserah kamu sih, bisa 3, itu maksimal 3 karya yang menarik untuk klien tuh, oh cocok nih karya kita buat si klien itu untuk membeli gitu loh. Oh, pertama kali dapat job apa? Aku kan jual desain ilustrasi ya. Iya. Jadi yang aku tawarin di Fiverr ini adalah desain ilustrasi gitu. Pertama kali kan ada orderan masuk nih, Mbak. Heeh. Pertama kali masuk itu Mbaknya bikin apa? Bikin Aku kayak project kayak gimana gitu loh. project kayak gimana? Mm-mm. Pertama kali Kan apa masuk ora? iya. Nah, itu. Oh, kliennya itu pesen gitu, order. Order. Pertama kali order. Itu ya dia ngelihat portfolio kita yang tadi menarik kan. Nah, jadi mereka itu tertarik untuk order gitu ke kita. Maksudnya pertama kali order gitu loh, Mbak. Gimana toh? Pertama kali order itu projectnya Mbak bikin apa gitu Oh, loh. flat illustration. Oh, nah gitu. Nah, juga gitu. Sorry. Enggak apa-apa, maaf ya, Mbak. Nah, dijual berapa, Mbak, itu, Mbak, kira-kira, Mbak? Kepo aku. Oh, itu di Fiverr sendiri ada harganya ya. Bisa dari itu kita naruh harga terendah adalah dari $5 sampai ke ada 3 tingkat gitu loh. Ya kan ada basic, standard, dan premium. Jadi klien ini bisa pilih jasanya gitu. Pilih jasa sesuai harga dan kerumitan desain. Pertama kali basic dulu ya, Mbak? Yes, basic order. dulu. Itu ya berapa, Mbak? Aku kan nanya berapa. $5 dong. $5 paling kecil itu. Berarti pertama kali itu $5 ya, Mbak? Berapa desain itu, Mbak? Itu satu desain. Satu desain. Atau kalau misalkan satu karakter ilustrasi itu bisalah satu karakter satu karakter flat illustration gitu ya. Ada yang besar itu berapa dolar, Mbak? Kira-kira? Itu tergantung kita yang mau, tergantung apa ya namanya, kerumitan desain juga. Tergantung kita kasih harga untuk sesuai karya kita ini, mau kasih harga berapa gitu yang paling mahal. Harga yang paling mahal itu loh, Mbak, pernah sampai kira-kira berapa? Harga Bisa yang Mbaknya yang aku pernah order paling mahal itu, kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Paling mahal itu $75. Sekitar berapa itu, Mbak? Itu sendiri ya guys. Itu orang mana, Mbak? Orang luar.
Iya, orang luar semuanya. Negaranya? Negaranya banyak, ada dari Prancis, Eropa. Aku lebih sering dapat dari US ya, Amerika Wah, gitu. keren. Wow, Nah, gitu. itu uangnya ditarik di mana, Mbak? Oh, untuk Kayaknya kayaknya apa? aku dikasih tahu temenku tuh PayPal kan, Mbak, Oh namanya. iya, untuk penarikan dananya dari USD ke rupiah itu kita bisa pakai rekening PayPal namanya. Kenapa Itu harus pakai itu? Apa ada eh, aplikasi lain, Mbak? karena Fiverr kan belum menunjang apa ya, belum mengakses rekening rupiah ya kan dari Hmm. Fiverr gitu, belum ada gitu. Jadi boleh lah. Selain PayPal ada apa? Hanya PayPal aja. Oh, Nanti kan PayPal itu kan dari USD ke rupiah. Kita pindahin. Kita naruh dana USD-nya itu di PayPal ini gitu. pernah narik, Mbak, berapa? Kira-kira. Waduh, kok tarik Narik di ya? PayPal. Pernah kan, Mbak, pasti. Pernah dong. Udah berapa tahun, Mbak, freelance Aku ini? freelancer udah 3 tahunan lah. Nah, pasti kan udah narik. Emang itu kalau mau narik kan, Mbak, itu nunggu berbulan-bulan atau langsung ditarik bisa, Oh Mbak? iya, ada jangka waktunya. Jadi setiap ada orderan masuk, nah USD-nya itu nggak langsung cair. Jadi ada jangka waktunya. Waktunya itu sekitar 1 mingguan lah, 12 hari atau 7 hari bisa sih. Paling cepat itu 5 hari ada. Mungkin bisa diceritain apa ada kendala gitu, Mbak, pas kalau narik Fiverr, narik di Oh iya, PayPal. aku mau kasih tahu nih. Dulu kan aku juga pernah rugi ya untuk penarikan saldo dari USD ini. Jadi kita itu harus mencantumkan nama rekening PayPal kita sesuai dengan nama rekening saldo rupiah kita, kayak rekening Bank Indonesia kita lah gitu. Emang ada yang salah gitu, Mbak? Iya, dari apa sih namanya? Penamaan? Iya, dari nama. Harus cocok lah namanya gitu, harus lengkap. Emang kalau ada huruf yang salah itu juga ndak masuk, Mbak? Tentu nggak masuk. Salah satu kata huruf aja dari nama kita uang kita nggak bisa masuk ke rekening Indonesia gitu. Jadi harus lengkap dan tepat namanya gitu. Nah, emang dulu pernah rugi berapa itu, Mbak? Pas salah. Waduh. Kira-kira berapa? Hmm, ya lumayan ya. Lumayan banyak. Lumayan banyak. Oh, Waduh, kasihan. kasian banget ya. Jadi kalian harus hati-hati gitu kalau untuk mencairkan dana USD ke rupiah gitu. Nah, Semoga membantu ya. ya membantu sekali. Nah, nggak kerasa nih, Mbak, udah di ujung Waduh, acara. oh iya. Jam Nah, berapa ini? apa lagi ya, Mbak? Mungkin itu aja Bahas. ya. Nah, mungkin pesan-pesannya, Mbak. Pesan, Hmm? adakah pesan, Mbak, untuk yang sedang nonton nih podcast ini? Entah itu ada yang mau kerja menjadi seorang freelancer atau tapi nggak tahu caranya gitu, atau nyaranin untuk buka jasa freelance gitu. Oh, kalau pesannya untuk yang mau kerja freelance kita harus harus punya kenalan yang udah berpengalaman kerja di bidang freelance ya, tentunya. Gitu. Mau teman terdekat atau ya kenalan siapa kek gitu. Ya gitu. Ya gitu. Tadi apa tadi pesannya ya? Iya, Tadi kan itu pesan. pesannya. Kita harus berani coba gitu. Terus pesan dan Aku juga pengen buka itu, Mbak, Fiverr, tapi nggak tahu oh, caranya kamu juga gitu. mau buka jasa di Heeh. Fiverr? Iya. Boleh juga. Nanti kamu Mungkin nyaranin itu, Mbak. Apa? Nyaranin jasanya apa ya, Mbak? Kira-kira, Mbak? kamu skill kamu itu di mana ya? Kayak desain atau Skill saya. tergantung. Iya. Bisa juga sih jualan kayak apa sih namanya? Copywriting gitu. Oh, bisa Nggak ya, desain Mbak. aja. Oh, kirain desain Atau doang, Mbak. tipografi. Oh, tipografi juga, Iya. iya. Hmm. Atau kamu lebih seneng gambar-gambar yang lucu gitu, stiker-stiker juga bisa. Oh, emang laku, Mbak? Wow, laku banget dong. Cuma gambar tangan juga laku, Mbak? Laku pasti laku. Wah, Tuh. keren ya. Wah. Gitu ya. Iya. Ada lagi pertanyaannya? Udah, mungkin cukup, Mbak. Udah jam segini.
Gak kerasa ya lama banget ya kita ngobrol. Enggak, kayaknya sedih lu. Waduh. Nah, semoga episode kali ini dapat bermanfaat ya, Mbak, menginspirasi bagi para sedulur ISK nih. Ya, harus ya. Ya, yang mungkin tertarik untuk menjadi seorang freelancer nih, desainer grafis atau ilustrator. Nah, untuk waktunya terima kasih ya Mbak Vita. Iya, sama-sama. Makasih juga Heni udah ngajak aku ngobrol, berbagi cerita di Iya, sini. sharing-sharing. Iya, saling sharing lah ya. Ya, makasih ya Mbak. Iya. Sampai jumpa. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.